Bayangkan, suara detik jam gaib berdentang di dalam ruang hening, melingkar di sekitar Anda. Waktu seolah mundur dan bergerak maju bersamaan. Lalu sebuah pertanyaan, bisikan yang menusuk batin Anda. Apakah yang Anda lihat, yang Anda sentuh, yang Anda cium, dan Anda pikir selama ini benar-benar nyata? Atau apakah semua ini hanyalah tirai tipis dari ilusi, percikan cahaya di layar raksasa kesadaran? Siapa yang menuliskan naskah semesta ini? Siapa yang menabur bintang di langit dan menanam keraguan di dada Anda? Malam ini, biarkan jiwa Anda mengembara ke dalam lorong-lorong pengetahuan kuno. Bersiaplah, karena kebenaran yang akan Anda dengar bukanlah kebenaran yang diajarkan di sekolah. Ini adalah rahasia berkarat, termaktub dalam naskah-naskah purba, tersembunyi di balik mantra para Brahmana, terbesit di ujaran guru rahasia, dan kini terbawa suara yang menembus dinding waktu. Selamat datang di antara batas nyata dan fata morgana, antara ilusi dan kemurnian. Selamat datang di hadapan rahasia tersembunyi tentang dunia maya. Dari India kuno yang mistis, dari katakombe di Mesir, dari bisikan rahasia ordo gnostik di Alexandria, seruan itu sama, namun bergetar dalam bahasa yang berbeda. Dunia ini adalah maya, ilusi, fata morgana, sebuah panggung di mana kesadaran menjadi lakon dan Tuhan sendiri menjadi sutradara. Namun, apa artinya ini? Apakah tubuh Anda, rasa sakit, cinta, kehilangan, dan kemenangan semuanya hanyalah bayang-bayang yang menari di atas air yang tenang? Apakah Anda hanyalah penonton, atau justru pemeran utama dari mimpi agung ini? Mari kita telusuri jejak-jejak kuno sebelum mereka menghilang ditelan luka waktu. Dengarkan, dalam kitab-kitab Weda, kata maya bergetar seperti mantra. Awalnya bermakna kekuatan ilahi untuk menciptakan, lalu menjadi selubung, tirai tipis yang menutupi hukum tertinggi. Dalam Bhagavad Gita, Arjuna gemetar di hadapan Krishna yang mengungkapkan hakikat maya. Dunia ini tak lebih dari bayangan. Yang abadi adalah yang tak tampak. Puncak pemahaman kecerdasan di zaman kuno tak ditempuh dengan kalkulasi, tapi dengan penyerahan diri pada misteri. Tapi suaranya bergema pula di dunia barat kuno. Di reruntuhan Alexandria, para gnostik membisikkan kata serupa. Kenalilah dunia ini, dan ia berbalik menjadi penjara. Segalanya yang tampak adalah ilusi. Kehidupan sejati tersembunyi di dalam lapisan roh. Tak berhenti sampai di situ. Bayangkan keajaiban hermetika, kitab Smaragdina yang legendaris ditulis dalam huruf kuno, yang di bawah sebagaimana yang di atas, dan yang di atas sebagaimana yang di bawah, untuk mencapai keajaiban satu. Hermes Trismegistus berkata, dunia materi adalah cermin dari realitas lebih tinggi, bukan realitas itu sendiri. Dan ketika naskah kuno itu diam, ketika dunia modern kemudian lahir, ilusi ini justru semakin membingungkan. Mari berjalan perlahan ke dalam kedalaman misteri kuantum. Fisikawan, pemburu partikel, justru terkaget ketika meneliti dunia. Mengapa cahaya bisa menjadi gelombang dan juga partikel? Mengapa partikel hanya memiliki kepastian ketika diamati? Chemistry batin bertemu fisika. Dunia berwujud hanya ketika ada kesadaran yang melihat. Apakah yang tersembunyi di balik semua ini adalah landasan rahasia, bahwa yang benar-benar nyata bukanlah dunia, melainkan sang pengamat? Anda, aku, kesadaran murni. Dengarlah suara kuno yang menembus sekat zaman. Dengarlah bisikan dari Mandukya Upanishad, sumber segala filsafat mistik India. Seluruh hidup adalah mimpi. Kesadaran adalah satu-satunya kenyataan. Simfoni ini menjadi nyanyian abadi. Simfoni yang menggema dalam kitab Dead Sea Scrolls, dalam Injil Thomas yang tersembunyi dari bibir para pejabat gereja. Kerajaan surga ada di dalam dirimu dan di luar dirimu.
Bila kau mengenal dirimu, kau akan diketahui. Apakah Anda mulai mendengar polanya? Seakan dunia ini adalah labirin, dan kunci untuk keluar bukanlah pengetahuan, tetapi pengenalan diri. Akan tetapi, siapa yang bermain dengan ilusi ini? Siapa yang menulis kode rahasia di pusat jagat raya? Jawabannya, lanjut para Brahmana, Sang Mahayogi. Brahman, kesadaran tanpa bentuk, tanpa nama. Itulah akar segala wujud. Dunia, seperti panggung drama, diciptakan oleh Maya, tabir kekuatan ilahi. Anda adalah aktor, tapi juga sang penonton. Tattvam Asi, kata Veda. Kamulah itu. Anda adalah ilusi dan juga yang menyaksikan ilusi. Mari, perhatikan sejenak keajaiban tubuh Anda. Setiap detik tubuh ini berubah. Kulit melepaskan sel, pikiran berputar, emosi mengalir dan pudar. Lalu, siapa yang tetap? Siapakah pengamat yang selalu ada di balik setiap pikiran, yang diam namun waspada, yang menyaksikan seluruh lapisan drama kecil kehidupan dunia? Ada jawaban dalam Gnostisisme, Atman. Inti suci di dalam manusia, seberkas cahaya yang bukan berasal dari dunia ini, tetapi terperangkap oleh keinginan, oleh keterikatan, oleh plastik dunia. Mereka berkata, dunia ini dicipta oleh Arkonte, makhluk pengelabui, tukang sulap agung yang membangun Matriks, agar Anda lupa asal-usul sejati. Matriks? Bukankah Anda pernah mendengar film The Matrix? Tapi tema itu lebih tua dari layar perak manapun. Sudah diserukan di altar-altar kuno ribuan tahun lalu. Bangunlah, dunia ini bukanlah tujuan. Ini hanya tahapan, layar, cermin ilusi. Namun berhentilah sejenak. Apakah berarti dunia ini tidak berarti? Apakah rasa sakit, cinta, dan tawa adalah sia-sia? Tidak, justru sebaliknya. Ketika Anda menyadari bahwa semuanya adalah maya, Anda bisa melihat hidup dengan mata seorang pesulap sejati. Tidak ada lagi keterikatan, tidak ada lagi derita permanen. Hanya ada permainan, ada tawa di belakang air mata, ada kasih di balik kehancuran, ada keabadian di balik kematian. Rahasia ini telah diajarkan oleh para yogi di Himalaya dan para peramal di Kemet, oleh makna tersembunyi di setiap ayat Injil Thomas, oleh Hermes Trismegistus yang membisikkan, orang bijak tahu bahwa segala wujud hanyalah bayang-bayang, tapi sang bodoh mengejar bayang-bayang itu sampai habis hidupnya. Ketika kita duduk dalam keheningan, ketika membiarkan tirai-tirai tipis dunia jatuh satu demi satu, kita mulai merasakan ruang sunyi di pusat dada, sumber diri, kesadaran murni, yang hadir bahkan sebelum pikiran menamai sesuatu, yang kekal melewati lahir dan mati. Itulah rahasia yang selama ribuan tahun disimpan dalam simbol, alegori, dan kisah. Mereka yang tahu berbicara dalam bahasa misteri. Mereka yang tidak siap hanya melihat tata cara ritual, dogma, dan perangkap dunia. Benarkah fisika modern menyingkap kunci dunia maya ini? Mari kita berjalan sejenak ke laboratorium partikel. Eksperimen slit ganda menampilkan keanehan. Cahaya, terkadang partikel, terkadang gelombang, hanya memilih ketika diamati. Peneliti, kenyataan hanya terwujud ketika ada pengamat. Kesadaran, bukan materi, adalah landasannya. Seolah-olah dunia baru dicipta di hadapan kamu. Ini bukan ilmu pasti yang klasik. Ini adalah permainan bayang-bayang, simfoni misteri antara pengamat dan dunia. Fisik akhirnya kembali ke filosofi. Bahkan Einstein pernah berkata dengan getir, "Aku suka berpikir, bulan masih ada saat tak ada yang melihatnya. Tapi bisakah aku benar-benar yakin?" Jawaban para mistikus, tidak. Lalu di manakah Anda berdiri di antara nyata dan maya? Apakah daging Anda sungguh sejati,
atau hanya butir cahaya yang menari saat Anda menatapnya? Bagaikan pesan rahasia dalam Injil Gnostik yang menulis, hanya bila engkau memecahkan cangkang dunia, barulah kehidupan sejati muncul dari dalam. Kita terperangkap dalam rutinitas, dalam mimpi sehari-hari, hingga lupa siapa kita sebelum pikiran datang, siapa kita sebelum nama, gender, agama dan negara ditempelkan. Apa yang abadi, selain kesadaran yang melihat segala cerita? Begitu juga kata misteri dari timur, di Ratna Sutra. Hidup adalah bagaikan mimpi seorang raja. Raja lupa bahwa ia bermimpi, terjerat dalam kisah panjang, hingga seseorang membangunkannya. Anda, inilah saatnya terbangun dari tidur panjang. Sadari bahwa dunia hanyalah cermin bukan sumber, bahwa Anda lebih luas dari tubuh, lebih abadi dari pikiran, bahwa Anda adalah cahaya yang melahirkan dunia. Rahasia ini, sahabat, bukan undangan untuk lari dari dunia, bukan sekadar nihilisme atau penolakan, melainkan kebijaksanaan agar Anda benar-benar hidup tanpa takut kehilangan, tanpa duka berlebihan, karena di balik segala, Anda tetap utuh, tetap abadi, tetap diam. Zohar, kitab mistik Yahudi, menulis dalam bahasa api, sebuah cermin tak berwajah, membiaskan segala, tetapi asalnya tetap tanpa bentuk. Apakah Anda cermin atau bayangan dalam cermin itu? Ketahuilah, setiap peradaban agung, dari Mesir hingga Nusantara, dari India hingga Yunani, memiliki misteri yang sama. Jangan tertipu dunia, karena dunia adalah ilusi. Tapi yang terpenting, para guru tak pernah menyuruh murid melarikan diri ke gunung atau menolak kehidupan. Sebaliknya, mereka mengajarkan rahasia hidup di dunia, merasakan indah dan pahit tanpa keterikatan. Seperti penonton yang melihat drama di panggung dengan pandangan penuh kasih. Itulah seni tertinggi, hidup di samping misteri, menari di antara nyata dan bayang, menjadi sadar di dalam mimpi, menjadi anak raja yang sudah terbangun. Kini, saatnya Anda bertanya, apakah Anda puas menjadi sekedar penonton? Ataukah Anda akan menyelam lebih dalam, menemukan kunci maya dentro diri, dan menjadi pengurai ilusi? Rahasia kuno ini terbuka hanya bagi mereka yang siap untuk bangun, bukan sekadar percaya, tapi mengalami sendiri dalam ruang keheningan, dalam meditasi, dalam pengenalan mendalam. Jangan terburu-buru menutup tabir ini. Tarik napas, izinkan hati bertanya, siapakah aku? Sebelum dunia berkata siapa aku. Dari Himalaya hingga Alexandria, dari zaman Brahmana hingga era fisika kuantum, semua bermuara pada satu seruan. Kesadaran Anda adalah kunci. Maya bukanlah musuh, tapi guru. Dengannya, kita belajar melihat dengan mata batin. Tanpanya, kita terjerat bayang-bayang abadi. Terkadang, hanya mereka yang berani, yang mempertanyakan segalanya, yang menemukan pintu tersembunyi ke dalam kerajaan abadi di dalam diri. Sebelum Anda pergi, ingatlah, dunia luar hanyalah cerminan dunia batin. Mulailah perjalanan Anda ke dalam, dan temukan bahwa mungkin segala yang Anda cari di luar telah menanti Anda di dalam. Jika Anda haus akan misteri, jika nurani Anda menggetarkan lonceng keingintahuan, jangan berhenti di sini. Jelajahi kedalaman lebih lanjut. Tonton video kami berikutnya, dan bersama, mari menyingkap lapisan demi lapisan ilusi, hingga kebenaran tertinggi pun terbit dalam keheningan abadi. Sampai jumpa di ambang misteri berikutnya. Dan ingat, Sang Pengamat adalah jawaban yang lama Anda cari.